Ya, kita lanjutkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي جماعة مصطلح الإخوان yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan di dalam kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita membahas beberapa bab sebelumnya berkaitan dengan kemuliaan Allah di dalam masalah asma wa sifat. Pada bab ini, yaitu bab qaulu Allahumma gfirli in syi'ta, bab tentang doa seseorang jika dia berdoa dengan doa Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Jika engkau menghendaki, ampunilah aku. Doa ini dibahas oleh para ulama terutama dari sisi tauhid, ya, yaitu dengan doa Allahumma gfirli in syi'ta. Yang jadi permasalahan adalah kalimat in syi'ta di dalam bahasa Arab yang maknanya adalah jika engkau menghendaki. Jadi ampunilah aku jika engkau menghendaki. Tentu judul ini diambil dari hadis dan bukan berarti maknanya adalah hanya Allahumma gfirli, tapi dengan doa-doa yang lain. Seperti misalkan, ya Allah, berilah aku rezeki jika engkau berkehendak. Ya Allah, berilah aku ilmu jika engkau berkehendak. Ya Allah, berilah aku ampunan jika engkau berkehendak. Ya, permasalahan ini dibahas oleh para ulama karena ada beberapa alasan, ya, dengan kalimat in syi'ta. Adapun yang benar adalah tidak menggunakan kalimat in syi'ta, ya, Allahumma gfirli warhamni dan seterusnya. Bab ini sebenarnya masih dalam rangkaian satu bab dengan bab sebelumnya, yaitu tentang asma wa sifat.
Karena bahwasanya orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala wajib baginya untuk menguatkan doa. Doanya harus mantap, doanya harus kuat, ya, yakin, dan tidak menggantungkannya dengan kalimat masyiah, kehendak. Jadi, ya Allah ampuni kami, dengan kalimat yang tegas, kuat, ya, bukan dengan kalimat ya yang disandarkan kepada jika Allah berkehendak. Maka itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim di dalam berdoa, yaitu menguatkan doa kita. Karena jika kita mengkaitkan pengkabulan doa kepada al-masyiah di kehendak Allah, ya, maka terkandung di dalamnya dua kemungkinan. Yang pertama, bahwasanya orang yang berdoa tersebut menunjukkan doanya lemah. Ya, doanya lemah. Seakan-akan dia tidak butuh sama Allah. Ya Allah ampuni aku jika kamu mau, jika kamu berkehendak. Jika engkau tidak berkehendak, ya nggak apa-apa. Ini seakan-akan bahwa kita tidak membutuhkan Allah. Disinilah letak kedurhakaan kita kepada Allah. Padahal seorang hamba muftakirun, sangat butuh, fakir, membutuhkan Allah dalam segala hal. Dari kita masih di dalam janin, ya, bahkan kita dewasa, bahkan kita menjadi orang kaya raya, menguasai dunia, tetap kita membutuhkan Allah. Ya, kita membutuhkan Allah dan Allah tidak butuh kita. Tapi dengan doa kita demikian, berarti manusia tersebut konsekuensinya seakan-akan dia tidak butuh Allah. Padahal kita butuh Allah. Karena kita adalah hamba Allah, budak Allah. Semakin kita menghambakan diri kepada Allah, semakin doa kita menunjukkan bahwa kita sangat butuh kepada Allah. Disitulah letak kesempurnaan tauhid. Ya. Kemungkinan yang kedua, seakan-akan dia melihat bahwasanya Allah Azza wa Jalla kadang mengabulkan doa seseorang itu karena adanya paksaan. Adanya paksaan. Seakan-akan ada perasaan gak enak. Ya. Atau ada rasa khawatir kalau gak dikabulin. Ya. Dengan kalimat in syi'ta, jika engkau kehendak. Seakan-akan ditakut-takutin. Ya. Ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Seakan-akan demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pantas demikian. Ya. Jika kita berdoa demikian, maka konsekuensinya adalah konsekuensi kedua, berarti kita menganggap bahwasanya Allah itu kurang, memiliki kekurangan, yaitu bahwasanya Allah mengabulkan seseorang doanya harus dipaksa. Dengan paksaan, rasa nggak enak, rasa khawatir, ya, ada sesuatu, ya, harus diberikan atau tidak. Maka anggapan seperti ini tentu tidak benar, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala la mukriha lahu, tidak ada paksaan bagi dirinya. Ya, jadi kenapa mu'allif rahimahullah membawakan pembahasan ini? Karena
doa dengan kalimat in syi'ta bisa menciderai tauhid kita. Maka dibahas di sini, maka tidak boleh kita berdoa dengan kalimat in syi'ta. Dan seyogianya kita berdoa dengan kalimat yang azam, yang besar, yang kuat, ya, dengan tekad yang kuat. Itu yang harusnya seorang muslim lakukan. Kemudian jamaah sekalian, mu'allif rahimahullah membawakan dalil, yaitu di dalam sahih, maksud dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimil mas'alata fa inna Allah la mukriha lahu. La yaqul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian berdoa dengan doa Allahumma ighfirli in syi'ta. Ini kata Nabi SAW. Maka ini larangan berarti, ya. Dan hukum asal daripada larangan adalah haram. Maka haram atau tidak boleh kita berdoa dengan kalimat Allahumma ighfirli in syi'ta, yang maknanya, ya Allah ampunilah aku jika engkau berkehendak. Kalimat jika engkau berkehendak, ya, memiliki konsekuensi menciderai pundi-pundi atau pilar-pilar tauhid kita. Kemudian Nabi bersabda, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah ampunilah, ya Allah berilah kasih sayang kepadaku in syi'ta, jika engkau berkehendak. Maka ini tidak bolehnya demikian karena memang ada larangan dari Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberikan illah, alasan kenapa dilarangnya. Meskipun tanpa ada alasan ini pun kita tetap harus taat kepada Rasul SAW. Tapi terkadang di antara hikmah syariah, ya, Nabi kita yang mulia SAW menyebutkan illah, sebab kenapa dilarang. Nabi melanjutkan liya'zimil mas'alatah, agar seseorang tersebut menekadkan doanya, menguatkan doanya, ya. Fa innallaha la mukriha lahu. Ini alasan kenapa dilarang, karena sesungguhnya Allah tidak ada paksaan baginya. Jadi jelas dalam hadis ini larangan kita berdoa meminta ampun, ya, Allahumma ighfirli warhamni in syi'ta. Dan ini hanya contoh, ya. Namun tidak terbatas pada doa Allahumma ighfirli dan Allahumma arhamni. Doa-doa yang lain, doa-doa yang lain. Dan biasa di tengah-tengah kita, tengah kaum muslimin, terkadang kita juga tergelincir dalam permasalahan ini. Berapa banyak kita menyaksikan seseorang berdoa dengan kalimat in syi'ta, dengan kalimat insyaallah, ya, saya doain mudah-mudahan lulus insyaallah, ya, saya doain sembuh insyaallah. Kalimat insyaallah apa artinya? Jika Allah menghendaki, ya, sebaiknya doa tersebut tidak ada kalimat insya Allah. Kecuali kita ditanya, besok hadir enggak kajian? Hadir insya Allah. Karena ini bukan doa. Karena kita tidak bisa
memberikan kemampuan buat diri kita kecuali jika Allah menghendaki. Tapi jika bermakna doa, ya sebaiknya kita meninggalkan kalimat insya Allah. Karena alasan tersebut, ya dari Nabi SAW. Maka jika kita perhatikan sabda Nabi SAW tersebut, setidaknya ada 3 poin. Ya. Kenapa Nabi SAW melarang kita berdoa dengan doa tersebut? Yang pertama, bahwasanya orang yang berdoa tersebut menggunakan kalimat insyi'ta atau kalimat insyaallah menunjukkan lemahnya orang yang berdoa. Seakan-akan dia tidak butuh Allah. Dia tidak butuh Allah. Ya semoga Allah menyembuhkan jika Allah mau, jika Allah berkehendak. Jika Allah tidak berkehendak, ya sudah. Nah, seakan-akan demikian. Seakan-akan dia tidak menguatkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua dari hadis ini, berarti ya ada perasaan bahwasanya Allah tersebut takut untuk melakukan ini dan melakukan itu, untuk mengabulkan ini dan untuk mengabulkan itu. Ini berarti ada perasaan demikian. Ada perasaan demikian. Dan Allah seakan-akan dipaksa, ya sebagai basa-basi. Ya kalau bahasa kita, kalau Allah mau ya terserah Allah. Berarti seakan-akan Allah diancam, ya dengan kalimat insyi'ta. Ya. Demikian makna yang kedua. Makna yang ketiga, seakan-akan perkara tersebut adalah perkara yang besar sehingga berat bagi Allah untuk mengabulkan doa kita. Ya. Karena sesungguhnya ya, padahal sesungguhnya tidak ada yang berat bagi Allah, tidak ada yang besar bagi Allah dari apa yang Dia berikan kepada hambanya. Bagi Allah mudah. Bahkan Allah memberikan surga kepada kita. Bahkan Allah memberikan dunia ini kepada kita. Bagi Allah tidak besar. Ya, bagi Allah kecil. Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadi dengan kita mengatakan insyi'ta, seakan-akan pengkabulan ini sesuatu yang besar bagi Allah, yang sulit bagi Allah, yang berat bagi Allah, maka hal tersebut tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya seorang mukmin meninggalkan doa ini, karena doa ini memiliki konsekuensi-konsekuensi ya yang dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya Allah la mukriha lahu. Karena sesungguhnya Allah tidak ada paksaan baginya. Maka berbeda kondisinya dengan manusia. Kalau manusia itu memberi sesuatu kepada orang yang memintanya, ya, itu pasti ada kebutuhan, ada timbal baliknya, kepentingan, keuntungan, atau rasa takut, oh nggak enak, maka dikasihlah. Atau karena ada harapan-harapan di belakang sana, kalau saya memberikan dia nanti akan begini. Ya, ini sifat hamba, sifat seorang manusia, dan tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah tidak pantas demikian. Ya. Allah tidak pantas demikian. Allah sempurna kekayaannya dari semua makhluknya. Allah sempurna kedermawanannya. Ya. Semuanya itu, semua hamba, semua makhluk di dunia ini fakirun ilaih.
membutuhkan dirinya. Ya. Yahtaj, membutuhkan. Ya. Manusia, makhluk semua membutuhkan Allah, dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ya, sedetik pun, sekecil pun. Ya, dan pemberian Allah tidak besar bagi Allah. Apa yang Allah berikan kepada makhluknya bukan sesuatu yang besar bagi Allah. Sebab jika Allah mengatakan kun, maka jadi. Apapun yang Dia kehendaki. Inilah kebesaran dan keagungan Allah Rabbul Alamin yang harus kita imani. Ya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, yaminullahi mal'a la yaghiduha nafaqatun sakha'al laili wan nahar. Pemberian Allah, ya, meskipun penuh, ya, sepenuh, ya, Allah memberikan dengan penuh, la yagiduha nafaqatun, tidak akan pemberian tersebut mengurangi perbendaharaan Allah. Sakha al-laili wan nahar, meskipun Allah memberikan kepada hambanya kebaikan-kebaikan apa yang diminta seorang hambanya siang dan malam. Ya. Ara'aitum ma anfaqa mundzu khalqis samawati wal ard, bukankah engkau melihat bahwasanya Allah memberikan kebutuhan makhluknya semenjak diciptakannya langit dan bumi? Tidak berkurang perbendaharaan Allah, tidak kurang kekayaan Allah dengan memberi seluruh makhluk. Maka dengan kita mengatakan in syi'ta, seakan-akan berat bagi Allah untuk mengabulkan hajat kita. Maka ini mengurangi keagungan, mengurangi pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi wa fi yadihi al-akhar al-qistu yakhfaduhu wa yarfa'uhu. Itu di tangan yang satu, di tangan yang lain Allah juga memberikan pemberian, ya, dan tidak mengurangi, ya, sedikit pun kekuasaan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu kepada hambanya atau tidak mengabulkan doa hambanya bukan karena paksaan, melainkan karena hikmah, karena kebijaksanaan dari Allah. Bisa jadi kalau dikabulkan hamba tersebut akan mudarat, maka Allah tahan. Tentu Allah lebih mengetahui karena ada hikmah yang besar bagi hambanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala huwal hakimul khabir, Dia yang maha bijaksana, yang menentukan ini baik atau tidak, memberikan kebijakan. Al-khabir, yang maha mengetahui. Jadi bukan sulit bagi Allah mengabulkan doa kita, tentu karena ada hikmah yang hamba tersebut tidak mengetahuinya, dan Allah tahu, makanya tidak dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, tapi ditunda pengabulannya, atau diganti dengan yang lebih baik pengabulannya, atau ditunda sampai akhir akhirat, ya, baru dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Ini janji Allah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Allah kabulkan semuanya doa seorang hamba. Jangan kita menganggap bahwasanya Allah itu berat untuk mengabulkan doa kita. Enggak ada apa-apanya bagi Allah untuk menjadikan kita A, B, dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah permasalahan dari sisi tauhid.
Ya, sebagaimana dalam sebuah syair dikatakan ada seseorang yang memuji seseorang, ya, maka orang yang dipuji itu melantunkan sebuah syair, ya, ya'zumu fi 'aini as-saghiri sigharuha wa yasghuru fi 'ainil 'azimil izamu. Besar, ya, sesuatu yang kecil, ya, di mata orang yang kecil, ya, di mata orang yang kecil sesuatu, ya, pemberian besar itu menjadi besar, dan menjadi kecil di pandangan orang yang besar sesuatu yang besar. Jadi bagi Allah, Allah Maha Besar. Meskipun pemberian itu bagi kita adalah besar, bagi Allah kecil. Ya, karena Allah Maha Besar. Kemudian mu'allif rahimahullah menutup dengan hadis dari riwayat yang lain, yaitu tambahan dari riwayat Muslim, wali Muslim, dan riwayat dari Imam Muslim. Dia mengatakan, dan Nabi SAW bersabda, waliu'azzimir ragbata fa innallaha la yata'azzamu syai'un a'tahu. Dan hendaklah bagi seseorang di antara kalian yu'azzim rabbah, memperbesar harapan, memperbesar doa, menguatkan doa, sama dengan makna liyu'zim, ya, al-mas'alah, untuk menekatkan doanya. Kalau perlu merengek-rengek dalam berdoa, seperti anak kecil minta sesuatu. Semakin kita merengek kepada Allah, semakin kita banyak meminta kepada Allah, menunjukkan tauhid kita sempurna. Ya, karena pengakuan diri kita ini lemah, kita ini ada seorang hamba, sangat membutuhkan kepada Allah yang Maha Besar. Semakin merengek, inilah kesempurnaan daripada tauhid. Karena banyak doa-doa Nabi itu merengek 3 kali, menyebutkan 3 kali, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kesungguhan di dalam berdoa. Ya. Fa innallaha la yata'azzamu syai'un a'tahu. Karena bagi Allah, karena sesungguhnya Allah tidak menjadikan sesuatu yang Dia berikan itu hal yang besar. Maksudnya, ya, Allah tidak menganggap itu besar atau tidak menjadi sesuatu yang besar bagi Allah, bukan hal yang besar bagi Allah ketika Dia memberikan sesuatu kepada hamba-Nya. Ya. Fa innallaha la yata'azzamu syai'un a'tahu. Jadi jangan merasa kalau saya minta segini kayaknya kebanyakan, enggak enak sama Allah. Enggak demikian. Mintalah permintaan yang paling tinggi. Kata Nabi, kalau engkau minta surga, mintalah surga Firdaus. Ngapain tanggung-tanggung? Demikian. Karena bagi Allah mengabulkan demikian hal yang berat atau tidak? Bukan hal yang berat. Bagi Allah bukan hal perkara yang besar. Maka mintalah yang besar. Karena bagi Allah bukan sesuatu yang besar. Demikian kurang lebih. Kemudian didukung oleh dalil-dalil yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sebagai renungan, sesungguhnya perkaranya apabila Allah sudah berkehendak, maka Dia berkata kun fayakun. Hanya dengan perkataan demikian jadi bagi Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha Besar. Ya, dan gambaran kebesaran Allah, kedermawanan Allah disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu hadis qudsi. Disebutkan, ya ibadi, kata Allah, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai hambaku, seandainya makhluk dari awal kalian
dan sampai akhir kalian sebagai renungan. Wa insakum wa jinnakum, baik itu manusia dari yang pertama dan jin yang pertama sampai makhluk yang paling akhir. Qamu fi sa'idin wahidin, dijadiin satu dalam satu tempat, dikumpulkan dalam satu tempat. Fasa'aluni, mereka semuanya meminta kepadaku, kata Allah. Fa'ataitu kullu wahidin, maka aku akan berikan setiap permintaan mereka. Minta apa? Satu-satu semuanya. Ya, aku akan kabulkan. Ya, setiap semuanya dari apa yang diminta. Masa'alani, apa yang dia minta. Apa kata Allah? Ma naqasa dzalika mimma indi, tidak berkurang sedikit pun hal tersebut dari apa yang aku miliki. Kerajaan Allah tidak berkurang sekalipun sedikit pun, ya. Kekayaan, kemuliaan Allah, kedermawanan Allah tidak berkurang sedikit pun. Ya, seandainya seluruh manusia dikumpulkan jadi satu untuk berdoa, Allah mampu untuk mengabulkan semuanya. Jangankan cuma doa kita sendirian, apalagi yang kita minta cuma sehat, apalagi yang kita minta cuma sesuatu yang bila dibandingkan dengan gambaran hadis ini tidak ada sebandingnya. Jadi mintalah sesuatu yang besar. Jangan minta tanggung-tanggung. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Jangan hanya minta dunia saja. Ya. Dan jangan menganggap dalam diri kita, oh berat bagi Allah mengabulkan saya. Enggak. Ya, lihat ini, hadis ini sebagai renungan buat kita. Agar tauhid kita sempurna, ya, penghambaan kita sempurna, ya, dan pengagungan kita kepada Allah juga semakin sempurna. Karena doa huwal ibadah, karena doa adalah ibadah. Semakin bagus doa kita, ya, menunjukkan tauhid kita semakin sempurna. Mana qasa dzalika mimma indi, enggak berkurang dari apa yang aku miliki. Illa, kecuali diungkapkan, ya, agar kita berpikir mayan kusul mikhyat, ya, idza udkhilal bahru, perumpamaan yang aku berikan itu, kata Allah, ya, yang tadi seluruh makhluk jin dan manusia minta, setiap orang dikasih, ya, itu semuanya itu bila dikalkulasi dengan perhitungan, ya, kita, itu seperti jarum yang dimasukin ke lautan. Kita bayangkan perbandingan laut dengan jarum. Dan itu pun, ya, hanya apa yang menempel di situ. Ya, yang menempel di jarum tersebut. Dan ini bukan bermakna, sampai para ulama mengatakan itu bukan bermakna bahwa kekayaan Allah laut tersebut, air laut tersebut menjadi berkurang karena nempel di jarum ini. Itu pun netes dan jatuh di lautan itu lagi. Ini menunjukkan bahwa saya sama sekali tidak berkurang. Apa yang Allah berikan enggak ada seperberapanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah besar kekuasaannya. Allah Maha mampu, ya, untuk memberikan apa yang kita minta. Ya, wa dzalika bi anni jawadun wajidun majidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut karena sesungguhnya aku, kata Allah, Jawad, aku maha dermawan. Wajidun, aku ada. Majidun, ya, Allah maha baik, ya, maha mulia. Ata'i kalamun wa iqabi kalamun, ya, pemberianku adalah kalam, maksudnya adalah kun fayakun, cuma sebentar itu aja, mudah bagi Allah. Wa iqabi kalam, dan aku mengiqabnya dengan kalam. Si fulan diajab kun, jadi. Hancur, hancur. Ya, af'alu ma asya'u, kata Allah. Aku melakukan sesuatu apa yang aku kehendaki. Maksudnya jangan diikat dengan kalimat in syi'ta di dalam berdoa. Maka seyogianya bagi manusia untuk berdoa kepada Allah dan dia merasa bahwa dirinya itu butuh kepada Allah dengan kesempurnaan
ya atau perendahan dirinya di hadapan Allah dengan kerendahan yang sempurna. Bahwa kita adalah ya seorang hamba yang benar-benar sangat membutuhkan. Semakin datang perasaan seperti itu, berarti tauhid kita semakin sempurna. Dan Allah itu maha mampu untuk memberikan apa yang diminta oleh seorang hamba. Dan ini merupakan adab di dalam berdoa. Ya, jadi di antara sekian banyak adab dalam berdoa adalah kita merasa butuh kepada Allah. Maka kita datang kepada Allah di waktu-waktu yang ya mustajab, ya, karena menunjukkan bahwa kita sungguh di dalam meminta. Jangan ada perasaan bagi Allah itu berat mengabulkan doa kita. Justru ini melukai tauhid kita. Dan berikutnya, tidak boleh juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang memang mustahil untuk dikabulkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan bagi kalian. Apakah ini mutlak? Ya, tentu ada batasan-batasan yang kita tidak mungkin dikabulkan apabila kita berdoa. Yaitu apabila doanya adalah ya secara syariat ya tidak sesuai dengan atau tidak mungkin bagi Allah, bukan tidak mungkin bagi Allah, tapi secara syariat. Ya. Karena Allah sudah menetapkannya, maka tidak mungkin ya Allah merubahnya. Karena ini justru menunjukkan Allah Maha menepati janji. Allah menetapkan sesuatu yang sudah Dia tetapkan, tidak mengingkarinya. Seperti misalkan Allah berfirman, Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, ya, dia adalah penutup para nabi. Ini secara syariat. Namun kita berdoa, ya Allah, jadikanlah aku seorang nabi di Palasari. Ya Allah, jadikanlah aku nabi di Indonesia. Kira-kira doa tersebut sesuai enggak dengan syariat? Tidak sesuai dengan syariat. Maka ya hal tersebut bukan adab di dalam berdoa. Jangan berdoa kepada sesuatu yang secara syariat ya itu ya, mustahil untuk dikabulkan. Ya, di antara adab berdoa yang lainnya adalah ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kalian tadarruan, ya, dengan tunduk, wa khufyah, ya, dengan merendahkan suara, dengan rendah, bukan dengan suara-suara yang bising dan seterusnya. Tunjukkan penghambaan kita yang sempurna, ya, dengan suara yang lembut, ya, innahu la yuhibbul mu'tadin, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Berarti di sini juga kita bisa ambil kesimpulan di antara terkabulnya doa, maka kita tidak boleh melampaui batas dalam kemaksiatan juga. Ya, ini ada batasan-batasan ketika seseorang ingin doanya dikabulkan, yaitu jangan melampaui batas syariat. Maka orang yang penuh dengan dosa sulit bagi Allah untuk mengampuni, dalam arti ya baginya tidak diampuni, baginya. Padahal bagi Allah mampu untuk mengampuni. Tapi mungkin ada hikmah yang besar. Dan itu sudah dijelaskan di dalam syariat. Mawani, ya, penghalang-penghalang apabila seseorang itu berdoa kemudian tidak langsung dikabulkan. Ya, di antaranya adalah karena dia makan harta yang haram. Sehingga ya dalam syariat dijelaskan bahwa bagaimana seorang itu mau dikabulkan doanya sementara dia makan dengan makanan yang haram. Apabila terlepas dari itu semuanya, Allah akan kabulkan doa seorang hamba. Ya, Allah akan kabulkan doa seorang hamba jika tersusun di dalamnya sebab-sebab untuk mencapai doa, mencapai terkabulnya doa, dan tidak ada penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Maka jamaah sekalian, dari penjelasan ini saya kuatkan ya kesesuaian bab ini terhadap materi tauhid, ya, terhadap materi tauhid. Sisi yang pertama,
kenapa pembahasan doa ini dengan menggunakan in syi'ta dibahas di dalam masalah tauhid, ya, bukan di dalam masalah fikih dan seterusnya, ya. Karena memang dari sisi rububiyah, perhatikan dari sisi rububiyah, ya. Karena sesungguhnya barang siapa yang di dalam hatinya ada perasaan bahwasanya Allah itu dipaksa dengan kalimat in syi'ta, maka konsekuensinya seakan-akan kerububiyahan Allah itu tidak sempurna. Ini dari sisi yang pertama. Bahwasanya kerububiyahan Allah, sementara kita disuruh yakin bertauhid dengan tauhid rububiyah, ya, bahwa Allah Maha memberi, Allah Maha mengabulkan doa, sempurna. Namun jika kita berdoa dengan kalimat in syi'ta, dari sisi tauhid rububiyah kita ada celah di situ. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu bebas. Ya. Jangan kita paksa. Jangan kita merasa memaksa Allah. Ya, jangan ada anggapan, meskipun kita tidak mungkin memaksa Allah, tapi jangan sampai ada anggapan, keyakinan kita ini bisa menguasai Allah, kita bisa sok dekat dengan Allah, seakan-akan dengan mengatakan, ya kalau engkau kabulkan ya Allah, kalau enggak ya terserah engkau. Jangan demikian. Justru ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Karena Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan. Wahum yus'alun, dan mereka manusia itu justru yang ditanya. Ya, jadi jangan mempermasalahkan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tapi justru manusia itulah yang ditanya. Jadi fokuslah kepada amal kita, fokuslah kepada perbaikan amal kita. Ya, itu dari satu sisi. Dari sisi tauhid rububiyah kita, di situ ada celah. Sisi yang lain, jika kita melihat dari sisi hamba, ya, maka hamba tersebut dengan mengatakan doa in syi'ta tadi, berarti dia kurang rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti ini kurang dari sisi tauhid rububiyah, dari sisi tauhid uluhiyah. Penghambaannya dia tidak sempurna. Ya, penghambaannya dia tidak sempurna dari sisi apa? Sisi tauhid uluhiyah. Bahkan dari sisi tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, pentingnya pembahasan ini sehingga dibahas oleh para ulama, ya, sangat hati-hatinya para ulama, perhatian mereka Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam rangka sadduz dzari'ah. Sadduz dzari'ah ini adalah menutup, ya, pintu-pintu, ya, sesuatu yang haram dalam pintu syirik, sampai permasalahan seperti ini dibahas di dalam kitab-kitab para ulama. Maka demikian yang bisa saya jelaskan. Adapun beberapa adab di dalam berdoa tentu banyak sekali, ya. Di antaranya adalah kita berdoa dengan mengucap pujian, ya, memuji, dan diakhiri dengan salawat atau memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dari Fadalah bin Ubaid ketika kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika itu masuk seorang laki-laki dan berdoa. Faqala, doanya, Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan kasih sayangilah aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilta ayyuhal musalli. Engkau buru-buru wahai orang yang berdoa. Ya. Idza shallaita, Nabi mengajarkan apabila engkau mau berdoa, faqa'adtu, ya, faqa'adta, maka engkau duduk. Ini berarti adab doa duduk. Kalau bisa duduk. Ya, fahmidillah bima huwa ahlahu, maka pujilah Allah dengan apa yang pantas baginya. Wa shalla alayya, dan bersalawatlah kepadaku. Ini yang ngajarin Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Summa ud'uhu, kemudian baru doa. Ya. Qala, ya, si Fadalah menceritakan
Thumma shalla rajulun akhar. Kemudian berdoa laki-laki yang lain ba'da dzalik, setelah itu. Fahamidallah, dia melihat orang tersebut memuji Allah, wa shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memuji berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, ayyuhal musalli ud'u tujabu. Wahai orang yang berdoa, berdoalah kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Maka di antara adab ini kita amalkan ketika ingin meminta hajat, yang apa yang kita inginkan, karena doa itu ada dua, ada doa ibadah dan ada doa masalah. Setiap orang masalahnya berbeda-beda, jadi berdoa masing-masing. Maka sebelum kita berdoa kepada Allah, meminta masalah kita diselesaikan, ya, maka di antara adabnya adalah ya memuji Allah. Memuji Allah dengan yang pantas baginya. Ya, memuji Allah. Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua di antara adab yang bisa kita amalkan adalah berhusnuzon. Berhusnuzon dan yakin bahwa doa tersebut dikabulkan. Ini janji Allah. Allah berfirman, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Afwan, ini hadis Nabi. Ya, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sementara kalian dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Yakin akan dikabulkan. Karena memang Allah mengatakan, jika engkau berdoa kepada aku akan kabulkan. Ya, ini janji Allah. Allah tidak mengingkari janji. Namun apabila kita merasakan doa kita belum dikabulkan, itu bisa beberapa kemungkinan. Pertama, ya, doa tersebut disimpan untuk di akhirat. Karena mungkin ya Allah Maha tahu hikmah. Jika Allah kabulkan demikian, justru akan memudaratkan kita di dunia ini. Maka khususan kepada Allah. Atau Allah ganti doa-doa tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi terselamatnya kita dari kecelakaan, terhindarnya kita dari sakit. Mungkin ini adalah pengkabulan doa-doa kita yang lain. Ya. Intinya Allah tidak mengkhianati ya janjinya. Ya, kita yakin itu. Ini diantara adab. Jangan sampai kita ragu-ragu, dikabulin enggak, ya. Tidak demikian. Ini diantara adab dalam berdoa adalah yakin. Bersungguh-sungguh. Dalam hadis ini dikatakan liyuzim, ya, untuk bersungguh-sungguh, memperbesar tekad di dalam berdoa. Kalau perlu merengek-rengek. Ini diantara adab dalam berdoa. Terus menerus di dalam berdoa, jangan bosan. Yang jadi permasalahan bukan dikabulkan atau tidak, tapi apakah kita terus berdoa atau tidak. Karena setiap kita berdoa itu adalah ibadah. Itu adalah penghambaan kita kepada Allah. Itu bernilai pahala. Jadi yang jadi permasalahan, jangan sampai kita bosan meminta doa tersebut, atau kita bosan berdoa kepada Allah. Ya, permasalahan dikabulkan atau tidak itu urusan Allah. Allah yang Maha mengetahui kebaikan kepada kita. Ya, tetapi jadi permasalahan jangan sampai kita bosan dan putus asa dari rahmat Allah. Ini yang enggak boleh. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Kapan dikabulkan? Yakin Allah pasti akan mengabulkan. Kalau tidak di dunia, mungkin di akhirat akan dikabulkan. Bagi Allah Maha mampu. Jadi terus menerus berdoa, jangan putus. Ya, di antara adabnya mengulang 3 kali. Ya, mengulang 3 kali dalam berdoa. Sebagaimana Nabi meminta surga 3 kali. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. 3 kali Nabi meminta surga. Kemudian di antara adab dalam berdoa adalah berdoa dengan kalimat yang singkat. Jadi kalau doa itu jangan curhat. Ya, cerita tadi aku begini. Intinya ya Allah, aku minta ya pengen beli mobil ya Allah, kabulkan. Ngapain bertele-tele? Ya. Berdoalah dengan sesuatu yang jawami al-kalim, yang mencakup. Ini di antara adab. Jadi minta doa itu bukan rinci. Yang bagus adalah yang global, yang mencakup keseluruhan. Ya. Jadi dan Nabi sudah mengajarkan demikian. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Bahkan orang Indonesia menyebut ini doa sapu jagat. Kenapa disebut sapu jagat? Kita enggak perlu baca yang lain. Baca ini aja udah cukup.
Karena isinya apa? Isinya menyapu seluruhnya. Doa yang kita inginkan perinci-perinci itu udah masuk di dalamnya. Ya, berikanlah aku fid dunya hasanah, kebaikan. Ya, dibeliin mobil, dibeliin rumah, dibeliin sehat, dikasih ini, merupakan bagian daripada kebaikan dunia masuk di dalamnya. Ayat disebut doa sapu jagat. Inilah yang terbaik. Ya. Karena ya ini ada istilahnya logika. Sebenarnya malaikat itu ingin bawa uang 1 miliar. Tapi karena doanya terlalu rinci, ya Allah berilah aku uang 100 juta. Nah, ya 100 juta. Padahal malaikat bawanya 1 miliar, nggak jadi. Karena terlalu rinci. Maka minta yang umum. Ini diajarkan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadisnya, kana SAW yastahibul jawami'. Karena sesungguhnya Nabi SAW menyukai al-jawami', yang kalimat singkat padat mencakup keseluruhan, ya, minad doa wa yad'u ma siwa dzalik. Ya, Nabi senang dalam berdoa itu mengungkapkan kalimat-kalimat yang jawami'. Maka baca, amalkan doa-doa yang diajarkan sama Nabi. Karena doa-doa Nabi itu mengandung jawami', kalimat singkat tapi maknanya sangat mendalam. Ya. Berikutnya, jika kita ingin mendoakan kaum muslimin, maka di antara adabnya adalah mendoakan diri kita dulu. Diri kita dulu kita doakan, baru orang lain. Jika kita ingin mendoakan orang lain, sebagaimana banyak doa-doa diajarkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis, ya, untuk mendoakan kaum muslimin, tapi sebelumnya mendoakan diri kita. Ya, seperti misalkan Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kaminya dulu, baru kaum muslimin yang lain. Begitulah. Demikian juga doa kepada orang tua. Kita minta doa juga, Rabbik firli, ya Allah ampunilah aku, baru wali walidayya, dan juga kepada yang lain. Jadi ini diantara adab, ya, biasakan diri kita dulu. Jangan kita merasa kita ini nggak perlu dikabulin karena udah dekat sama Allah, merasa begitu. Kita doain orang lain aja. Nggak demikian. Justru adabnya kita juga sangat butuh kepada pengkabulan tersebut. Yang terakhir, hendaklah kita mencari doa-doa mustajab, waktu-waktu yang mustajab. Ketika kita mencari atau berdoa di waktu-waktu mustajab, ini menunjukkan kesungguhan kita dalam berdoa. Banyak hadis, keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwasanya waktu tersebut mustajab untuk dikabulkan doa kita. Di antaranya adalah berdoa di tengah malam. Ya, bangun malam. Ya, bangun malam jangan cuma kamar mandi, habis itu tidur lagi. Jangan. Ya, salat. Ya, wudu, salat, ya, minimal witir, kemudian berdoa kepada Allah. Karena ini waktu yang mustajab. Apalagi seorang dai, seorang guru, ya, sudah seyogianya dia melazimkan untuk, ya, berdoa di malam hari karena beban yang dia pikul berat. Maka untuk meringankan beban-beban berat tersebut, dia mengadu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu mustajab diantaranya adalah berdoa di waktu azan dan iqamah. Ya, jadi waktu azan dan iqamah jangan ngobrol. Ya, jangan ngobrol dan berbicara, tapi manfaatkan waktu dengan baik untuk berdoa antara azan dan iqamah. Ya, angkat tangan berdoa, ya, dalam waktu azan dan iqamah. Kemudian di saat sujud, ya, karena sedekat-dekatnya seorang hamba, ya, yaitu ketika sujud, maka berdoalah di sana. Yang keempat di antara waktu mustajab adalah ketika azan. Bahkan ketika azan berkumandang, kita menyelipkan doa-doa kita. Ya, ini hadisnya, "Thintani ma taraddani du'a." Ada dua perkara yang tidak akan ditolak doa tersebut. Indan nida wa tahtal matar. Ketika azan berkumandang dan di bawah hujan. Ya, di bawah hujan. Ya, berarti 5 kalimat tersebut ketika azan berkumandang dan ketika di bawah hujan. Ya, di bawah hujan kalimatnya tahtal matar.
Ya, kalau nggak di bawah hujan berarti maknanya bukan masuk di sini. Ya, ini kalimat hadis tahtal matar. Jadi ketika kehujanan. Ketika kehujanan. Inilah makna hadis waktu mustajab doa. Ya, kalau kita biasanya ketika hujan. Padahal dalam hadis tahtal matar. Ketika kita berada di bawah hujan. Itulah yang mustajab. Makanya saya melihat sebagian ulama, ya, atau saya mendengar sebagai ulama datang ke Indonesia, di antaranya saya pernah dengar Syekh Musa Al-Nasr rahimahullah ketika daurah, ya, ketika hujan dia hujan-hujanan, ya, dia basahi sebagian tubuhnya atau dia basahi tangannya dengan air hujan. Karena makna hadis ini adalah ketika seseorang itu tahtal matar, kena air hujan. Ini makna bahwasanya waktu tersebut adalah waktu yang mustajab, maka dia basahi sebagian dari tubuhnya. Wallahu taala alam, apakah ini merupakan amal para salaf atau tidak? Tapi makna hadis adalah bukan ketika kita menunggu hujan. Wallahu taala a'lam. Ya. Kemudian di antara doa mustajab atau waktu-waktu mustajab adalah berkecamuknya peperangan. Ketika perang sangat genting, ya, kita berada di tengah-tengah, maka disitulah, ya, doa dikabulkan. Kemudian, ya, waktu-waktu yang perlu kita perhatikan adalah setelah asar di hari Jumat, ya, setelah asar di hari Jumat, ya. Kemudian di hari Arafah juga termasuk waktu yang mustajab. Kemudian 10 terakhir di bulan Ramadan, ya, dan ketika hujan tadi dalilnya juga termasuk waktu-waktu yang mustajab. Maka perhatikan waktu-waktu tersebut sehingga kita bisa memanfaatkan untuk kita berdoa. Mungkin jamaah sekalian ini yang bisa saya jelaskan, ya, satu bab permasalahan di dalam masalah akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, ya, kesempurnaan di dalam bertauhid, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.